Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan semangat ya, semangat pagi buat kita semua yang ada di Amerika. Semangat sore buat kita semua yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya juga bersyukur atas penyertaan Tuhan selama saya bepergian ke Indonesia, di mana Tuhan menyertai dengan sangat luar biasa. Saya bisa berkumpul, saya bisa bertemu dengan orang tua, dengan saudara-saudari. Saya percaya semua itu boleh terjadi karena anugerahnya. Dan saya masih bisa bertemu dengan teman-teman. Luar biasa ya, Tuhan itu sungguh sangat baik dan teramat baik. Amin. Pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Firman Tuhan ini kita mau merenungkan sepanjang waktu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Juga untuk hari-hari yang akan datang. Bulan dan tahun. Untuk apa? Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka Amsal 19 ayat 2. Apa yang harus kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Amin. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya ulangi kembali, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, orang rajin itu baik. Tapi kalau kita ini tidak punya pengetahuan, tidak mengerti betul pengetahuan dan tidak ada hikmat, maka dikatakan tidak baik kerajinan. Kita melakukan segala sesuatu mau rajin, mau melakukan segala sesuatu, tapi kalau kita tidak ada dasar pengetahuan, maka apa yang kita lakukan bisa terjadi dengan sia-sia. Di ayat terakhir ditekankan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, simpelnya, kita mau berangkat kerja. Seperti biasa sudah rutinitas, selalu breakfast misalnya demikian ya, makan pagi. Tetapi karena kita pada hari itu tidak mempersiapkan dengan baik untuk apa yang harus kita bawa ke tempat kerja dan sebagainya, dan kita menganggap remeh. Orang tergesa-gesa tuh lebih sering, dalam arti sering menganggap remeh. Baik itu perkara kecil maupun perkara besar. Tidak ada persiapan. Akhirnya karena tidak persiapan sampai lupa pasang alarm. Seperti itu ya. Sampai pernah mengalami lupa pasang alarm. Sehingga waktunya harusnya bangun, waktunya harus siap-siap, kaget. Karena sudah terlambat istilahnya begitu. Akhirnya tidak ada persiapan dan sebagainya. Alarm juga nggak kepasang, tidurnya mungkin kemalaman. Akhirnya apa? Pada waktu pagi bangun yang harusnya sudah harus berangkat jam 7 pagi. Nggak siap setengah 7 baru bangun, misalnya demikian. Apa yang terjadi bisa dibayangkan kan? Setengah 7 baru bangun, jam 7 sudah harus berangkat. Akhirnya nggak ada tuh kesiapan untuk makan pagi breakfast, bahkan yang harusnya dibawa bisa ketinggal. Sampai di tempat kerja belum makan, barang ketinggalan, siapa yang rugi? Kita, perut keroncongan dan sebagainya. Karena apa? Dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi penting sekali kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Makanya dibutuhkan di sini Tuhan menekankan tanpa pengetahuan kerajaan pun tidak baik, orang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi dalam pengetahuan ini kita butuh fakta-fakta dan informasi yang pasti, diiringi minta hikmat dari Tuhan supaya setelah waktu kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bertindak dengan tepat. Karena orang yang tergesa-gesa dalam bertindak itu tidak memperhitungkan konsekuensinya, tidak memperhitungkan tindakannya sehingga memperoleh hasil yang tidak baik. Contoh lagi, sering kita mengalami kerugian
Dalam hal apa? Dalam hal apa yang kita lakukan. Contohnya asal membeli barang murah. Apalagi kalau sudah masuk pameran ya. Di Indonesia tuh banyak pameran. Itu sale di mana-mana. Saya waktu ke Indonesia tuh sampai ada orang antrinya luar biasa. Tahu Bapak Ibu Saudara-saudari antri apa? Di pameran itu. Antri produk kecantikan. Jadi orang-orang itu harus bayar untuk jadi member 2,5 juta ceritanya demikian ya. 2,5 juta antrinya luar biasa. Nanti di tengah-tengah bulan demi bulan nanti dapat sale. Kalau ngikutin program-program kecantikan itu dapat sale potongan 50%. Maka berbondong-bondonglah itu orang berdatangan. Tetapi saya dengar juga banyak komplain. Komplainnya apa? Itu harus dipakai ada waktunya, expirednya. Jadi kalau sampai kelupaan ya rugi sendiri seperti demikian. Jadi harus kita promosi apapun eh, ada sale tadi itu diperhatikan dengan betul, jangan asal beli dan sebagainya. Ada lagi orang asal beli mobil, mobil bekas. Akhirnya apa? Saya punya teman di sini beli mobil bekas murah, promosinya kan dilihat di promosinya, wah murah sekali ini melnya masih 100 ribuan. Padahal itu sebenarnya juga sudah tinggi, tapi tidak dicek historinya. Ternyata bekas mobil tabrakan. Jadi akhirnya merembetlah itu masalah dari mobil yang rencana dibeli dengan harga murah, baru berapa kali dipakai sudah banyak yang harus diperbaiki. Jadi firman Tuhan pada hari ini saya mau menekankan dengan tema jangan ceroboh. Sekali bersama saya katakan, jangan ceroboh. Jadi pentingnya untuk kita memperhatikan, terutama dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kita mengambil keputusan, jangan ceroboh. Pikir benar-benar. Lihat informasi yang ada, minta hikmat Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan menuntun kita sehingga kita nggak salah langkah, sehingga kita nggak akan mengalami kerugian, nggak perlu bayar double, nggak perlu sampai kita harus rugi dan akhirnya kita menyesal. Waduh, tahu gitu ya, saya nggak jadi ambil mobil ini. Tahu gitu ya, saya lebih baca lebih detail. Tapi semuanya itu akan terlambat. Penyesalan di kebelakang hari akan merugikan kita. Jadi dalam melakukan apapun, mulai dari beberapa juga kasus orang-orang Indo ini, apalagi ada promo-promo tiket gitu ya, promo-promo tiket dan sebagainya. Ternyata tidak diperhatikan, oh promonya murah sekali, ternyata transitnya 3 kali. Ternyata jamnya juga makan waktu yang panjang. Pulang ke Indonesia harusnya bisa antara 22 jam sampai 24, 5, 25 itu udah oke ya. Tapi ini bisa sampai 30 jam. Jadi bisa dibayangkan ya betapa lamanya perjalanan yang harus dilakukan. Karena nggak diperhatikan promonya itu. Satu kali saya juga pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Saya ini naik pesawat, bukan naik pesawat Garuda ceritanya. Waktu mau balik dari Surabaya ke Jakarta. Saya nggak mau sebutkan maskapainya ya. Tapi saya memilih pesawat itu juga ya karena tergiur murah itu tadi. Saya pikir ke Surabaya cuman Surabaya ke Jakarta cuman 1 jam. Saya pilihlah itu yang murah, Bapak Ibu Saudari. Nggak nggak memperhitungkan yang lain-lain. Sudah pikir ya sudah 1 jam. Berangkat harusnya sore sampai Jakarta atau jam berapa? Sampai malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai jam 11 malam. Coba bayangkan pesawatnya delay terus. Delay 1 jam. Nanti diumumkan delay 1,5 jam. Nanti diumumkan maaf ketidaknyamanan Anda. Delay lagi, delay dan delay. Akhirnya sampai kita waduh kita nih bener-bener kali ini nggak perhatian nih. Kenapa ya? Biasanya perhatian kok nggak perhatian. Dari situ pengalaman-pengalaman tersebut kita harus ingat. Jangan ceroboh. Perhatikan baik-baik setiap keputusan apa yang kita mau ambil. Tindakan apa yang mau kita ambil. Amin.
Jadi sekali lagi jangan ceroboh ya Bapak Ibu Saudari. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Contoh Raja Rehabeam. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 19. Di sini dikasih perikop pecahnya kerajaan itu. Kerajaan Israel itu dipimpin pada masa itu oleh Raja Rehabeam ya. Akibat kecerobohannya dalam mengambil keputusan, maka Israel terpecah pada waktu itu. Rehabeam itu mau jadi raja, dinobatkan menjadi raja. Rakyat mulai mengajukan, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami di ayat keempat. Terus rakyat itu meminta, maka sekarang ringankanlah, istilahnya ringankanlah beban pekerjaan yang sulit, yang sukar, yang dibebankan oleh ayahmu, tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Baik juga Rehabeam ini nggak langsung memutuskan. Sudah betul dia berkata, pergilah sampai lusa. Nanti datang lagi aku kasih kamu keputusan. Itu sudah benar. Karena dia nggak langsung, dia mau berpikir dulu, mau diasah dulu, mau dirunding dulu. Nah, tetapi Rehabeam ini mendengarkan dua nasihat. Perhatikan ya. Yang pertama dia mendengarkan nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Dia bertanya kepada para tua-tua tersebut, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Udah bagus kan? Dia tanya kepada para tua-tua. Sampai dikatakan di situ, hari ini engkau menjadi hamba rakyat. Mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Akhirnya karena egoisnya dia berpikir, ini orang tua-tua ini nasihatnya nggak bagus. Akhirnya dia mau cari nasihat dari orang-orang muda yang yang sepadan dengan dia. Orang-orang muda ditanya, dijawab demikian. Beginilah kamu harus menjawab kepada rakyatmu. Kalau ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi kamu nih berikan keringanan. Dikatakan kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahmu. Maka sekarang beban yang kamu berikan kepada rakyat harus lebih berat daripada ayahmu. Kalau dulu ayahmu telah mengajar kamu dengan cambuk, di ayat yang ke-11 yaitu ya. Maka kamu harus mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi lebih berat lagi. Akhirnya dia mengabaikan. Raja Rehabeam ini singkat cerita mengabaikan nasihat para tua-tua. Tetapi mendengarkan nasihat para muda-muda. Akhirnya terjadilah perpecahan kerajaan Israel itu. Kalau di ayat ke-19 sampai dikatakan apa yang terjadi. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota tersebut dan akhirnya memberontak. Rakyat Israel memberontak sehingga Israel pada waktu itu terpecah. Saya percaya Rehabeam ini kalau mendengarkan nasihat para tua-tua, maka kondisinya tidak demikian. Maka kondisinya akan menjadi lebih baik. Israel akan bersatu. Tetapi kenyataannya terpecah hanya karena ceroboh, egois, karena tidak mau mendengarkan, tidak mau mencela, tidak mau mendengar lebih baik, tidak mau memperbatikan lebih baik. Akhirnya mengalami kerugian karena tidak bertindak hati-hati. Jadi sekali lagi jangan ceroboh. Simpson juga ceroboh. Simpson itu seorang nasir Allah, tetapi dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya untuk tidak menikah kepada perempuan Filistin. Akhirnya apa? Kita mendengarkan nasib Raja Simpson ini. Simpson ini hidupnya sangat tidak enak. Akhirnya Simpson harus menderita di akhir hidupnya. Padahal dia seorang nasir Allah. Hanya karena dia ceroboh dalam mengambil keputusan. Ambilnya dia menjadi istriku karena aku suka. Itulah kata Simpson. Dia tidak berpikir panjang. Tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Akhirnya dia harus mengalami kerugian. Jadi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak jadi ceroboh? Yang pertama, satu, berpikir sebelum bertindak.
bertindak. Orang sering bertindak terlebih dahulu dan berpikirnya di belakang. Berpikir sebelum bertindak, ini langkah utama. Jadi saya selalu mengingat ini. Berpikir sebelum bertindak. Kalau kita bertindak tanpa berpikir, sering kita mengambil keputusan yang salah. Yang akhirnya dampaknya merugikan kita sendiri. Selalu berpikir, perhatikan positif dan negatifnya. Kalau positifnya lebih banyak dan kita sudah bawa dalam doa, maka kita akan menjalani keputusan tersebut dengan baik. Dan akhirnya kita juga menghadapi hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi berpikir sebelum bertindak. Amin. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Sekali lagi jangan tergesa-gesa. Kalau kita mau beraktivitas dengan tenang, kita mau memperhatikan dengan cermat, pakai informasi fakta-fakta yang ada dan diperbandingkan, kita membandingkan antara A dan B mana yang lebih baik, adanya persiapan, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang masak aja itu butuh persiapan. Contohnya kita mau masak sop ayam. Kalau nggak ada persiapan yang matang, udah aku mau masak apa aja yang ada di kulkas sudah ada ayam, oh ketemu wortel, ketemu apa lagi? Oh ketemu sosis, ya sudah tuh dimasukin. Sampai terakhir dilihat, wah kok kurang ya. Harusnya kalau aku tadi beli daging ayam yang bentuk giling, aku bisa bikin bola-bola. Atau aku bisa kasih maling. Atau aku bisa kasih tambahan apa lagi. Tetapi karena kita tergesa-gesa jadinya ya apa adanya. Sup ayam tapi isinya cuma ayam sama wortel. Demikian. Nggak ada sosisnya, nggak ada malingnya. Kenapa? Tergesa-gesa. Akhirnya hasilnya ya apa adanya. Demikian. Sehingga tidak 100% enak. Begitu juga tindakan kita harus hati-hati. Yang ketiga, membuat daftar dan perencanaan. Jadi yang pertama berpikir sebelum bertindak, yang kedua jangan tergesa-gesa, ketiga membuat daftar dan perencanaan. Penting sekali perencanaan itu, baik dilakukan di dalam keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di dalam rumah tangga. Kita harus punya alternatif, plan A, plan B, plan C. Artinya apa? Kalau plan A gagal, ada plan B gagal, ada plan C. Kita selalu sudah merencanakan demikian di dalam kehidupan kami. Suami saya selalu menekankan ada plan A dan plan B. Artinya apa? Kalau sampai plan A ini nggak berhasil, ada plan B. Jadi bagaimanapun juga itu harus kita perhatikan. Buatlah segala sesuatu dalam perencanaan. Amin. Saya pun waktu ke Indonesia juga berencana mau kemana. Mau ke A, B, C, habis ini dari sini ke sini ke sini. Sehingga semuanya teratur. Kalau enggak kita akan membuang waktu. Waktu akan berlalu dengan sia-sia yang seharusnya kita bisa dapat tetapi enggak bisa dapat. Terutama appointment-appointment harus kita lakukan dicatat supaya enggak kelupaan dan sebagainya. Yang keempat, menjaga kesehatan. Kenapa pentingnya jaga kesehatan? Iya dong, supaya apa? Supaya tidak stres. Kalau kita suka stres, maka tubuh kita nih nggak sehat dan sebagainya. Kita sering melakukan hal-hal yang bertindak ceroboh. Semuanya harus dilakukan dengan seimbang, baik jasmani dan rohani. Menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa menghindari manis-manis dan sebagainya. Diperhatikan kesehatan kita ya. Yang terakhir yang kelima, belajar dari kesalahan. Sekali lagi belajar dari kesalahan. Kita semua pernah bertindak ceroboh. Saya pun juga pernah bertindak ceroboh. Tapi satu hal, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, itu namanya ceroboh double ya. Itu kesalahan yang akhirnya mengakibatkan kerugian. Dan kita nggak mau hal itu terjadi. Amin. Jadi kita dari pengalaman yang kita peroleh, mari kita lakukan. Lain kali kita nggak mau sampai ceroboh. Kita harus melakukan yang lebih baik. Kesimpulannya, yang pertama, berpikir sebelum bertindak.
Amin ya. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, membuatlah daftar dan perencanaan. Amin ya. Yang keempat, menjaga kesehatan. Dan yang kelima, belajar dari kesalahan. Amin firman Tuhan. Saya tutup pada hari ini dengan segala penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk Engkau mengingatkan kami jangan ceroboh. Untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami yang terbaik. Selanjutnya Tuhan berikanlah hikmat untuk kami. Pimpin kami Tuhan ke setiap langkah dan jalan kami. Sehingga setiap keputusan apapun yang kita ambil, kami tidak salah langkah, tetapi Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk perlindungan-Mu. Sekarang kami mau serahkan untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama saya, amin.